aku bila dimurka. Ya Allah, ampunilah aku yang selalu menangis sekujur tubuhku, membayangkan asap setelah mati. Sampai kapan hidup begini? Aku rindu padamu ya Allahku. Ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muda Kisinan Triple FM yang pengen single. Baik lagi barengan gue Upi Capruk. Ini adalah acara yang paling lu tunggu-tunggu ya setiap Rabu paginya. Apalagi kalau bukan Klinik Gaul Islam, gak ngaji, gak trendy. Acara ini merupakan hasil kerja bareng antara Kisi 93,4 FM Bogor dan Buletin Gaul Islam. Tentunya nggak sendiri, di sini ada Kang Oleh juga sebagai narasumber kita setiap Rabu, nggak setiap Rabunya ya. Salah satu narasumber kita juga di sini. Apa kabar Kang Oleh? Alhamdulillah sehat, baik. Anaknya di bawah 2 ya? Iya, pengen ikut di borongan. Dan juga ada seseorang yang harus kita sebut-sebut setiap Rabu paginya juga. Ada Kang Igor di meja operator kita. Operator meja OB kita. Bercanda bang. Oh ya, kita akan ngebahas sebuah tema ya yang diterbitin oleh Buletin Gaul Islam edisi 167 yang terbit pada 3 Januari 2011. Judulnya juga saya agak bingung ini. Antara start dan finish tuh. Saya juga nggak ngerti itu, belum baca soalnya Kang, jujur aja. Pertanyaan pertama aja Kang ya. Iya. Itu yang paling harus saya tanya nih. Kenapa sih Gaul Islam ngebahas tema ini? Apa alasannya tuh? Baik, Upi ya, juga pemirsa muda di mana saja berada. Kalau bicara, ya kayaknya harus salam dulu deh. Oh iya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat ya, kalau Gaul Islam membahas masalah ini, pertama alasannya karena banyak di antara kita yang saat ini berada di jalan yang mana itu ya dalam kehidupan ini. Artinya kita startnya mau seperti apa, kemudian akan berakhir seperti apa gitu ya. Dan tracknya bener nggak gitu. Kalau lari ya harus ada jalurnya ya. Jangan sampai harusnya ngiterin lapangan sepak bola udah ada orbitnya gitu ya, jalurnya. Ternyata kita nyebrang aja gitu, lewatin rumput misalnya kan gitu untuk lari, balap lari misalnya gitu. Nah jadi di sini harus kita harus tahu pada posisi yang mana. Nah makanya ketika melihat banyak teman remaja yang dia sendiri kebingungan ya, hidup ini untuk apa sih gitu, mulainya kapan dan harus seperti apa, kemudian akan berakhir seperti apa, itu banyak yang bingung. Ketika ditanya apa sih rencana hidup minggu depan atau besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, itu ya jalani aja deh gitu kan. Ada yang banyak yang bilang gitu, bis gua nggak tahu sih mau ngapain. Nah ini kan jadi dia nggak punya rencana hidup. Nah, maka kita coba bahas di sini bagaimana misalnya kita memulai start dan finish itu di garis yang benar ya, di jalan yang benar, dan juga tahapan-tahapannya itu benar juga gitu dalam yang kita kerjakan. Itu alasannya. Kemudian Kang, banyak di antara kita nih sebagai manusia yang belum bisa membedakan prioritas amal dalam kehidupan kita. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi nih Kang? Iya, kalau prioritas amal memang di antara teman-teman ya remaja umumnya ya, atau semua pada umumnya itu seringkali kita masih memikirkan hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting ya kita kerjakan, tapi yang penting malah ditinggalkan ya. Jadi prioritas amal ini memang padahal perlu. Sebab ketika kita bangun pagi, apa yang harus kita lakukan?
ya pemirsa muda yang muslim tentu saja dia harus ya ketika bangun pagi nih paling enggak kalau pas subuh ya dia wajib sholat ya subuh. Betul. Ya, nah situ seringkali diabaikan. Ntar gua nanti aja deh Masih gitu ngantuk. kan. Masih ngantuk tidur lagi sampai akhirnya bangun jam 6 ya. Nah, di situ mungkin ada yang masih mending sholat gitu. Kalau ada yang enggak kesiangan gitu kan. Nah, langsung pergi sekolah. Nah, berarti dia yang wajib belajar juga wajib, sekolah juga wajib, tapi kan sholat subuh juga wajib gitu. Jadi di antara yang wajib pun tetap ada yang harus didahulukan, tergantung jamnya, tergantung waktunya gitu kan ya. Nah, kemudian prioritas amal ini kenapa sering diabaikan kayak itu tadi ya, yang maksud mereka mungkin belum tahu alasannya, belum tahu apa sih yang harus dia lakukan gitu. Padahal kan kalau ada seorang muslim dia mesti memiliki prioritas amal tuh dari yang wajib, ya itu yang utama tuh, yang wajib dilakukan ya, sholat fardu, puasa Ramadan misalnya kan, atau dia menghormati orang tua atau hal-hal yang lainnya yang memang dia harus lakukan. Kemudian ada yang sunnah ya, yang sedekah, ya sedekah misalnya kan, menolong orang, misalnya wajib bisa sunnah nanti ya menolong orangnya tergantung kondisinya. Atau misalnya sholat sunnah gitu kan ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu ada prioritas yang kedua yang istilahnya urutannya itu di sunnah. Ada yang mubah. Nah ternyata rupanya kita banyak di lingkaran ini nih yang mubah ya, main game misalnya kan gitu ya. Main game atau apa ya, internetan itu, Facebookan segala macam, itu justru paling banyak di sini. Main nongkrong ya, sekolah kan sekolah wajib ya belajar ya, tapi malah banyak nongkrongnya, banyak mainnya, belajarnya enggak gitu ya. Pas pelajaran memantul sempurna itu ya, nggak ada yang masuk ya. Dia karena fokusnya dia ke main misalnya. Nah jadi lebih banyak di yang mubahnya justru, kalau padahal mubah itu ya dapat pahala enggak gitu kan, dosa juga enggak memang ya. Tapi sayang aja gitu, aktivitas kita jadi muter di tempat yang lebih banyak mubahnya. Yang keempat, nah yang harus dijauhi tentu yang makruh ya. Makruh itu ya kalau kita lakukan nggak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan malah pahala. Kalau haram kan kalau dilakukan ya malah berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Lawannya wajib ya kalau haram itu. Nah maka di sini prioritas pemahaman ini akan mempengaruhi prioritas amal kita nanti. Upi ya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin ya, pemirsa muda itu tidak memiliki prioritas amal, itu dalam hidupnya dipastikan ya dia akan labil, kemudian tidak punya tujuan ya. Iya. Jadi hidupnya itu mengalir betul ya, mengalir gitu, tapi mengalirnya nggak jelas gitu kan. Ada solokan juga dilewatin ya, ada tempat ini juga dilewatin, air kan begitu ya. Nah jadi tergantung ininya juga sebetulnya, tergantung dia punya prinsip ya apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini gitu. Sehingga dia akan berpengaruh pada prioritas amal itu. Iya. Kemudian Kang, sebaiknya nih langkah apa aja sih yang perlu kita susun dan diberikan perhatian ya ketika kita akan memulai sebuah langkah dalam perjuangan hidup ini, cuy? Aduh, kesannya berat ya. Iya. Iya. Jadi kalau merencanakan hidup ya tentu di sini kita harus punya planning ya, tadi perencanaan. Nah, sebab kalau kita gagal merencanakan itu artinya sama dengan merencanakan kegagalan ya. Jadi gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi hanya putar-putar di kata-kata tapi benar gitu kan. Jadi kalau kita gagal merencanakan sesuatu, misalnya kita harusnya besok ketemu ini, harus mengerjakan ini, tapi kita gagal merencanakan. Ya, maka sebetulnya kita sudah merencanakan kegagalan. Artinya ya bisa jadi besok nggak akan berhasil gitu kalau kita gagal dalam menentukan rencana tersebut. Nah, jadi di sini memang yang harus dilakukan itu pertama memang niatnya dulu ya. Niat itu harus kita perbaiki betul ya, harus kita mantapkan. Motivasinya apa gitu, kita berbuat sesuatu atau kita melakukan sesuatu itu, merencanakan sesuatu itu apa sih niatnya. Kemudian yang kedua, tentu kita punya prioritas ya, target-target yang tadi itu ya. Nah, prioritas itu misalnya kita apa sih yang harus dikerjakan pada pekan ini ya. Kemudian minggu depan harus selesai apa, bulan depan apa yang harus selesaikan. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui.
Kemudian cara untuk mencapainya apa kan gitu ya. Kalau kita punya cita-cita berarti punya juga dong cara untuk menempuh cita-cita itu, untuk meraih cita-cita itu. Jadi apa kita misalnya belajar, harusnya belajar di mana, sekolahnya di mana, berapa lama kita harus lulus, misalnya berapa lama kita harus mendapatkan ini dalam setahun tuh perkembangannya apa. Jadi terus dievaluasi. Nah, jadi kalau kita ingin merencanakan sesuatu, ingin mengubah kehidupan kita, tentu kita harus punya target ya, punya planning, punya target ya, punya cara untuk meraih target itu. Nah, itu yang harus dilakukan ya sebagai seorang muslim yang ingin terus berkembang ya. Atau bukan hanya muslim, sebetulnya siapapun orangnya ketika dia ingin mengubah kehidupannya pasti dia punya ini ya, punya apa istilahnya itu, punya cita-cita ya. Ya, punya cita-cita dan dia dan harus dibedakan ya antara cita-cita, kemudian utopia dan yang impossible. Utopia. Nah, jadi ada ini utopi ya. Jadi ada yang upi itu mah ya. Jadi ada yang cita-cita, ada utopia dan impossible. Kalau cita-cita ya misalnya saya ingin menjadi seorang guru misalnya, itu cita-cita. Ya, maka kita menempuh cara untuk menjadi guru itu, entah itu sekolahnya di mana, harus mendapatkan sertifikatnya seperti apa dan sebagainya, itu kita harus tahu dan kita harus menempuhnya. Kalau utopia ya istilahnya yang ya merayakan kemenangan. Enggak. Oh, euforia itu udah ganti. Utopia itu kayak sesuatu yang masih mengawang-awang lah gitu. Misalnya saya harus menjadi kepala sekolah saat ini juga misalnya. Bingung juga gitu. Yang bisa nggak gitu kan? Ya. Nah, padahal nggak punya bekal ini, atau memang siapa yang mau gitu kan? Saat ini juga loh, bukan setahun lagi, 2 tahun lagi tuh kalau itu masih mungkin cita-cita. Tapi kalau saat ini juga misalnya, siapa yang mau ngasih gitu kan? Utopia itu ya. Jadi 99% kemungkinannya itu gagal ya. Nah, kemudian ada lagi yang impossible. Kalau impossible itu misalnya saya ingin hidup 1000 tahun lagi, itu nggak mungkin gitu kan ya. Nah, jadi, nah itu artinya apa? Artinya kita kalau yang masih bisa dicita-citakan itu masih bisa diraih. Ya, nah maka pemirsa muda bisa memberikan memberikan target, rencana, target dan juga cara-caranya itu memang yang sesuai dengan yang bisa dicita-citakan, bukan yang hal utopia, apalagi impossible gitu ya. Kalau ada Mission Impossible itu ngarang. Film nih. Ya, silakan. Jadi ingat nih Kang, sebuah statement ya, kalau masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Bahasanya berat. Menurut Kang Oleh bener gak sih kayak gitu tuh, masa remaja tuh? Pencarian jati diri. Iya. Kalau pencarian kayu jati ya. Iya. Pencarian jati diri itu sebetulnya siapapun pada usia berapapun sebetulnya bisa ya. Tetapi memang masa remaja ini katanya saya juga waktu SMP udah dapat informasi seperti ini ya. Mungkin karena melihat bahwa masa remaja ini dia sering mulai di situ, memulai memijakan ini ya, istilahnya kehidupan yang sebenarnya. Mencoba banyak hal, misalnya kan itu banyak tantangannya lah di situ memang ya. Selain memang masa puber itu di masa remaja juga ya. Nah, kalau dalam Islam sih memang tidak mengenal istilah remaja ya. Yang ada tuh anak-anak sama dewasa. Iya kan, anak-anak sama dewasa kalau dalam Islam ya. Nah, memang dikenal ada istilah syabab ya, tapi pemuda. Itu lintas, kalaupun yang sudah menikah juga masih bisa disebut syabab sebetulnya. Apa pemuda gitu kan. Ya usianya sekitar 40 itu masih disebut syabab. Ya. Nah, cuma masalahnya kalau yang remaja ya itu masa apa ya istilahnya, di dalam Islam sendiri tidak dikenal istilah itu. Yang ada balik sama dewasa. Makanya dalam Islam itu sebetulnya ukurannya jelas. Kalau sudah balik ya, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya, ihtilam itu dibanjur gitu. Senyum ya Allah. Upi udah belum? Kang Oleh, jangan disonding. Ya, kemudian kalau perempuan berarti dia sudah haid ya. Maka itu dia sudah balik. Nah, konsekuensinya kalau sudah balik dalam Islam itu dia sudah mukalaf ya, terbebani hukum. Artinya kalau dia itu berbuat salah, dia akan dicatat dosa. Kalau dia berbuat baik, dia dapat pahala. Kalau anak-anak kan enggak. Anak-anak itu
Rufi al-Qalam ya. Jadi Rufi al-Qalam itu diangkat penanya, dia ketika berbuat jahat atau baik pun itu tidak dimasukkan ke dalam catatan amal dia gitu. Ya itu anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa ya, makanya kalau sekarang ada kenakalan remaja, geng motor apa gitu ya, atau yang seks bebas dan sebagainya, itu sudah mukallaf sebetulnya dia, sudah terbebani hukum, maka dia dosa dan boleh dihukum sebetulnya ya. Jadi boleh diberikan hukuman. Ya baik misalnya kalau untuk ya jerak ya, supaya dia jerak misalnya di penjara atau apapun ya. Nah itu juga bisa, udah dihukum sebetulnya remaja itu sudah bisa. Nah maka harus hati-hati ya. Nah kembali ke pertanyaan tadi ya, pencarian jati diri. Memang pencarian jati diri ini banyak dilakukan oleh remaja. Dia pengen nyoba-nyoba. Kan SD itu mungkin sekolah juga pengen diantar ya, pengen diantar sama orang tuanya. Begitu SMP nggak mau, pengen diantar juga, tapi udah nyampe turunnya nanti jauh dari gerbang gitu. Dia takut di gerbang sekolah. Misalnya takut dibilang anak mama. Iya, atau anak siapa lagi? Kok bukan anak mama ya? Anak papa. Anak kepala sekolah. Ya, jadi di situ dia di situ ini ya, kalau masih SMP itu dia ingin melepaskan dari dunia anak-anak, tapi juga belum siap untuk mandiri gitu sepenuhnya. Nah maka dia akan seperti itu. Tapi kalau SMA ya, nah kalau SMA dia udah pengen sendiri biasanya. Nah ini rawannya nanti kalau tidak dibimbing ya, tidak dibimbing. Misalnya masa remaja itu dia kan harusnya bertanya, ini apa sih perubahan yang terjadi dalam fisik saya, kan gitu ya. Misalnya dia puber ya, masa puber laki-laki misalnya, secara biologis tuh kan dia sudah ada perubahan secara fisik. Ya, muncul jakunnya. Jangan ngeliatin saya kan. Malu. Muncul juga misalnya tumbuh bulu di mana-mana ya. Jenggot maksudnya ya, ketiak itu ketiak di zaman. Kumis ya. Ya atau yang lainnya ya. Jadi di situ di tempat-tempat yang lain. Nah di situ kan dia, loh kok apa ini misalnya. Nah itu kalau didampingi itu sama orang tuanya. Nah, terus harus ini juga diberikan pemahaman yang ya dia tuh harus diberikan ini ya, istilahnya panduan, bimbingan, arahan, supaya dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif ya. Ya jadi misalnya dia udah bisa senang sama perempuan, atau yang laki senang sama perempuan senang sama laki. Itu kan sudah tumbuh dia apa istilahnya daya tarik seksualnya, hasrat seksualnya. Nah, ini harus dibimbing, diarahkan. Nah, kalau ini tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka dia akan menentukan rencana hidupnya semaunya gitu kan ya. Dia lihat di internet ada orang yang kayaknya ada kan orang yang pengen ke Belanda, katanya remaja itu banyak yang pengen ke Belanda karena di sana seksnya bebas. Dia pengen ngerasain. Wah, ini kan nggak benar gitu kan ya. Ya, jadi dia dibiarkan. Kalau dibiarkan seperti itu dia akan melakukan. Tapi kalau diingatkan, dibimbing, diarahkan, insya Allah tidak akan terjadi seperti hal-hal yang negatif ya. Nah, maka pencarian jati diri ini harus benar. Dia harus di tempat yang benar. Ya, jangan di tempat yang salah. Boleh, berarti ya boleh ya. Kenapa? Dalam koridor yang benar berarti ya. Pencarian jati diri itu ya harus dengan cara yang benar ya. Betul, misalnya di masa Islam juga ada kan anak muda tidak melulu main game, dia kenal. Ada PS zaman Nabi. Dulu belum ada PS ya. Dia berkuda panah gitu kan belajarnya ya. Nah, ini harus dilihat ya bahwa kalau sekarang kan kesannya lebih banyak main-main ya. Iya, benar banget. Remaja itu. Jadi di sini memang kita patut mengkhawatirkan. Padahal dalam Islam ada juga panglima perang tuh masih muda. Ya. Ada yang udah mustahid ya, umur belasan atau 20 gitu. Ya antara 11 sampai 20 tuh udah banyak yang mustahid. Imam Syafi'i itu umur 17 tahun sudah jadi qadhi, sudah jadi hakim. Ya, Imam Syafi'i itu ya menentukan hukum gitu ya. Iya, jadi dia bisa berfatwa dan sebagainya pada umur 17 tahun. Orang kita apaan gitu kan. Nah, jadi ya orang namanya. Nah, cuman kita harus bisa mengubah ya. Kita harus punya pencarian ini harus benar supaya kita bisa melalui kehidupan ini
ya startnya di mana, finishnya juga kita Iya, ingin betul. seperti apa ya. Mhm. Ya husnul khotimah lah, karena hidup di dunia ini hanya sementara ini. Saja sementara Iya. dan sesaat saja. Jadi nanti yang kekal abadi itu di akhirat. Itu. Jadi kita harus mempersiapkan amal untuk bekal nanti di akhirat. Maka harus yang benar dalam pencarian jati diri pun harus yang benar pula. Ya. Oke Kang, mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya, Soalnya udah. waktunya udah mepet. Oh, udah mepet ya. Kayak Metro Mini. Mepet gitu mau Kopaja. Nyari penumpang. Iya. Iya, boleh, Ini silakan. apa ya? Pertanyaannya lumayan bagus nih. Apa aja nih rambu-rambu yang perlu ditaati ya Kang oleh masa-masa remaja nih? Buat pemirsa muda nih pesan-pesannya. Ya, pemirsa muda harus mengetahui ini ya, mengetahui rambu-rambu. Iya. Ya. Kita di jalan raya aja kan mengetahui Iya. rambu-rambu lalu lintas. Kok nggak ya. ditilang? Kalau nggak ditilang, misalnya nih tidak boleh membunyikan trompet misalnya atau klakson. Kan ada gambarnya di situ Oh, iya. sekitar daerah ini. Kalau kita membunyikan berarti kita melanggar gitu kan. Ada lagi di marka jalan yang lain, misalnya jalan berkelok, belok kiri tajam, misalnya tikungan tajam, tapi kita nggak kenal itu apa sih? Iya. Ya, Nyusul. lambang itu apa sih gitu? Karena kita apa? Karena kita tidak tahu, tidak belajar. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita ngebut, akhirnya kecelakaan ya. Ada jalan mana gitu kan, seperti parkir segala macam itu rambu-rambu itu. Nah, maka dalam hidup ini juga rambu-rambunya harus ada. Ya. Rambu-rambunya itu misalnya ini nggak boleh melakukan seks bebas, ini nggak boleh nyuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh apa saja gitu melakukan. Nah, maka waktu masa remaja ini kita juga harus yakin ya bahwa hidup ini tentu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, kalau masa remaja tentukan tuh prioritas amalnya. Kita mau raih apa nih, mau cita-cita apa? Kalau fokus belajar ya fokus belajar. Belajarnya mau apa silahkan. Itu kita perdalam. Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang utama itu pengetahuan Tentang Islam ya. tentang Islam sehingga kita tahu mana yang boleh mana yang tidak. Iya. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua jangan latah. Jangan latah ngikutin budaya ya. Misalnya orang lain ditato, kita ikutan ditato misalnya gitu kan. Iya, kita orang lain juga minum-minuman keras deh, kita juga nyobain. Nah, itu jangan. Ada Minum yang batu ada, keras. ada yang bandar narkoba, kita juga nyobain. Nah, jangan gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Itu Iya. yang mana yang boleh, mana yang tidak tuh ketika kita belajar ya. Nah, kemudian jangan latah juga dan yang ketiga kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu untuk reinforcement kita gitu, penguatan kembali apa yang kita hadapi di suatu saat kita mungkin terjadi disonansi kognitif ya, terjadi antara yang kita pahami dengan yang realitas yang diketahui dihadapi itu berbeda. Konsepnya berbeda, pemahaman kita. Misalnya kita memahami bahwa sholat wajib, ternyata di lapangan kita ketemu orang yang nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah, itu kan kita khawatir terjadi terpengaruh. Iya, maka kita ada betul. reinforcement, penguatan kembali, yaitu dengan orang-orang yang terutama di rumah ya, keluarga kita, orang tua kita, juga teman-teman yang baik. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh remaja ya, untuk bisa tahu batasan dan rambu-rambu itu. Subhanallah Kang ya. Ya. Mungkin waktunya udah nggak cukup nih pemirsa. Iya, udah lewat ya. Jam 6:04, 14 detik juga. Kayaknya saya Upi Capruk, Bang Igor, Kang Ole dan anak-anaknya Kang Ole juga harus undur pamit pemirsa muda. Sampai jumpa minggu depan ya, Rabu depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Gaul Islam, nggak ngaji, nggak trendy.